Peran perawat dalam pemeriksaan lab darah vena. Perkenalkan, nama saya Elja Rianti Linggar dengan NIM 2114201098. Saya dari kelas A3 Fakultas Keperawatan. Dan video kali ini melengkapi tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Nurse Niwayan Sudarmi SKep MKes. A. Definisi flebotomi. Flebotomi dalam bahasa Inggris flebotomi berasal dari kata Yunani pleb dan tomia. Pleb berarti pembuluh darah vena dan tomia berarti mengiris atau memotong. Dulu dikenal istilah venasektia atau venesekten atau venisektian. B. Kompetensi minimal seorang flebotomi. Kompetensi minimal seorang flebotomi antara lain 1. Flebotomis mampu berkomunikasi dengan pasien untuk menjelaskan tujuan pengambilan darah, apa yang akan dilakukan, dan bagaimana caranya, menjelaskan tujuan dan cara persiapan pasien. 2. Mampu mengerjakan tugas-tugas administrasi. 3. Harus mengerti dan mematuhi prosedur keselamatan pasien dan dirinya. 4. Harus dapat menyiapkan bahan dan alat-alat yang akan digunakan serta memilih antikoagulansia. 5. Harus memahami prosedur dan teknik flebotomi, venipunctur, dan skinpunctur yang benar. 6. Melakukan labelisasi pada tabung wadah sampel secara benar. 7. Mampu melakukan transportasi sampel secara benar serta tepat waktu ke laboratorium. 8. Harus mampu menangani komplikasi akibat pelaksanaan flebotomi secara benar dan cepat. C. Perilaku profesional flebotomi. Seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya mempunyai kompetensi dan keahlian yang tinggi dalam pengambilan darah berpedoman pada perilaku profesional dan bertindak berdasarkan aspek etika moral, etika hukum, dan etika profesi. D. Cara memperoleh darah. 1. Pengambilan darah vena. Alat-alat yang digunakan untuk mengambil darah vena yaitu sarung tangan, masker, buih, tourniquet, kapas alkohol, vakum tube, blood container, plester. Prosedur kerja. Pada pengambilan darah vena, contoh darah umumnya diambil dari vena medial cubital pada anterior lengan. Vena ini terletak dekat dengan permukaan kulit cukup besar dan tidak ada pasokan saraf besar. Apabila tidak memungkinkan, vena sepalika atau vena basilika bisa menjadi pilihan berikutnya. Lokasi yang tidak diperbolehkan diambil darah adalah lengan pada sisi mastektomi, daerah edema, hematoma, daerah di mana darah sedang ditransfusikan, daerah bekas luka, daerah dengan kanula, fistula atau cangkupan vaskular, daerah intravenalinus. Pengambilan darah di daerah ini dapat menyebabkan darah menjadi lebih encer dan dapat meningkatkan atau menurunkan kadar zat tertentu. Ada 2 cara dalam pengambilan darah vena, yaitu cara manual dan cara vakum. Cara manual dilakukan dengan menggunakan alat suntik, sedangkan cara vakum dengan menggunakan tabung vakum. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengambilan darah vena. 1. Pemasangan tourniquet atau tali pembendung. Pemasangan dalam waktu lama dan terlalu keras dapat menyebabkan hemokonsentrasi atau peningkatan nilai hematokrit, PCV, dan elemen sel, peningkatan kadar substrat atau protein total AST, besi, kolesterol, lipid total. 2. Melepas tourniquet sudah jarum dilepas dapat menyebabkan hematoma. 3. Jarum dilepaskan sebelum tabung vakum terisi penuh sehingga mengakibatkan masuknya udara ke dalam tabung dan merusak sel darah merah. 4. Penusukan yang tidak sekali kena menyebabkan masukan cairan jaringan sehingga dapat mengaktifkan pembekuan. Di samping itu, penusukan yang berkali-kali juga berpotensi menyebabkan hematoma. Tusukan jarum yang tidak tepat benar masuk ke dalam vena menyebabkan darah bocor dengan akibat hematoma. 5. Kulit yang ditusuk masih basah oleh alkohol
menyebabkan hemolosis. Sampel akibat kontaminasi oleh alkohol, rasa terbakar dan rasa nyeri yang berlebihan pada pasien ketika dilakukan penusukan. Komplikasi flebotomi. Komplikasi berkenaan dengan tindakan flebotomi. Yang pertama yaitu sinkop. Kedua, rasa nyeri. Ketiga, hematoma. Keempat, pendarahan. Kelima, alergi. Keenam, trombosis. Ketujuh, radang tulang. Kedelapan, amnesia. Dan kesembilan, komplikasi neurologis. F. Kegagalan pengambilan darah. Faktor yang dapat menyebabkan antara lain: 1. Karena jarum kurang dalam. 2. Jarum terlalu dalam atau tembus. Lubang jarum menempel di dinding pembuluh darah. Vena kolaps atau tabung tidak vakum. Vena kolaps dapat terjadi bila menarik penghisap dengan cepat, menggunakan tabung yang terlalu besar atau jarum terlalu kecil. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Baik teman-teman, di saat ini saya akan mempromosikan kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di kampus kami ada 6 fakultas. Yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mau mencari tempat kuliah, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.